Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas list dan tuple. Nanti di akhir kita akan ada pembahasan studi kasus mengenai diagnosa penyakit. Jadi menggunakan list dan tuple juga. Ya, jadi walaupun terlihat sedikit maksa ya. Jadi karena lebih baik biasanya diagnosa penyakit itu menggunakan if else ya, tapi di sini akan ada algoritma ya, cara lain mengerjakan diagnosa penyakit menggunakan list dan tuple karena materinya list dan tuple. Oke, kita ke materi. Nah, list ini ada. Jadi di dalam Python ini menyediakan sejumlah tipe data yang dikenal dengan tipe data berurut atau sequence. Jadi list, tuple yang akan kita bahas hari ini adalah tipe data yang berurutan ya. Dia memiliki urutan ya atau sequence ya. Jadi dia terdiri lebih dari satu data ya. Jadi tidak hanya satu data saja, tapi bisa sih isinya kosong atau datanya hanya ada satu. Tapi biasanya mereka isinya lebih dari satu dan berurut yang memiliki indeks, namanya indeks pencari. List adalah tipe data yang berisi satu atau beberapa nilai di dalamnya. Ya, nilai-nilai ini sering juga disebut dengan item, elemen, atau anggota list. List dibuat dengan menempatkan semua item dalam tanda kurung siku. Ya, jadi kurung siku di dalam kurung siku ya dipisahkan oleh koma. Anggota list bisa berisi satu tipe data atau campuran. Jadi anggota list ini isi datanya bisa lebih dari satu jenis. Ya, jadi dia tidak hanya memiliki satu jenis data saja, seperti itu ya. Jadi dia bisa, misalkan data pertama isinya adalah string, data kedua integer, data ketiga float, data keempat boolean, dan lain-lain. Itu bisa kalau pada list. Jadi isinya tidak homogen tapi bisa heterogen ya. Itu list ya. Jadi berikutnya adalah mengakses anggota list. Jadi kita bisa mengakses anggota list dengan menggunakan indeks ya, jadi urutannya ya, seperti yang dibahas sebelum-sebelumnya. Ya, formatnya adalah nama listnya atau nama variabelnya, kemudian kurung siku. Di dalam kurung siku itu adalah urutannya. Jadi di dalam kurung siku itu kita menentukan yang mana yang mau diakses, urutan berapakah. Jadi seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya juga bahwa list ini terurut. Ya, jadi terurut dan indeksnya itu dia memiliki urutan dimulai dari 0 sampai n-1 ya. Dimana jika datanya ada 5 atau anggotanya ada 5, anggota list tersebut, maka urutannya itu adalah dari 0 sampai 4 gitu. Ya, jadi 0 itu untuk yang paling pertama atau paling kiri dan 4 untuk ada yang paling kanan. Ada tapinya nih. Tapi list ini juga bisa diakses secara negatif indeksnya, dimana dimulai dari -1. -1 adalah yang paling kanan. Jadi kita terbalik gitu ya. Jadi kalau -1 itu dimulai dari paling kanan ya, sedangkan kalau 0 itu dimulai dari paling kiri ya. Jadi data yang -1 itu adalah nilai yang paling akhir, seperti itu. -2 itu adalah kedua dari akhir, maksudnya seperti itu. Kalau yang pertama adalah 0 ya. Jadi data kedua adalah 1 gitu. Data ketiga 2, data keempat 3 dan selanjutnya ya. Untuk yang negatif, jadi dimulai dari -1 itu untuk yang paling kanan. -2 untuk yang kedua dari kanan, dan seterusnya sampai dengan -n. Jadi sebenarnya data list itu adalah dari -n sampai n-1. Di mana -n itu sama dengan 0. Ya. Jadi -n misalkan datanya ada 5, -5 itu sama 0 sama gitu. Ya, jadi -5 itu sama 0 sama ya. Jadi dari -n sampai dengan n-1. Jadi kalau mau mengakses dari kiri kita menggunakan bilangan bulat positif dimulai dari 0. Kalau untuk mau mengakses dari kanan kita menggunakan bilangan bulat negatif dimulai dari -1. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat nih ilustrasinya akan menjadi seperti ini. Ya, misalkan ada Python Indo seperti ini ya. Nah, di sini dilihat nih, ini adalah indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sedangkan kalau mengakses negatif itu -1, -2, -3,
min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9, dan min 10. Jadi sebenarnya untuk list ini bisa diakses dari min n sampai dengan n-1 ya, dimana positifnya itu dimulai dari 0 sampai n-1 dan negatifnya itu adalah dimulai dari min n sampai min 1 seperti itu ya. Jadi awalnya adalah min n kalau mau diakses dari kiri ya, atau kalau mau diakses dari kanan dari min 1 sampai dengan min n seperti itu. Nah, ini karena datanya ada 10, maka indeks positifnya adalah dari 0 sampai 9, di mana 9 itu adalah 10 dikurang 1. Dan indeks negatifnya adalah min 1 sampai dengan min n, yaitu min 10. Ya. Jadi itu untuk indexing pada list. Pengaksesan anggota list juga bisa menggunakan operator slashing ya, atau titik 2, di mana kita bisa mengakses dari suatu indeks ke indeks tertentu ya, tapi ini seperti for, di mana ketika sama dengan dia tidak dicetak. Jadi posisi saat dia sama dengan tidak dicetak, misalkan kita mengakses dari 1 sampai 9, maka yang indeks ke-9 atau O ini tidak dicetak gitu. Jadi yang dicetak hanya dari indeks 1 sampai 8 saja. Ya, jadi kalau misalkan kita mencoba mengakses dari 3 sampai 5, ya, maka yang dicetak hanya 3 dan 4 saja. Ya. Misalkan 3 sampai 9, maka yang dicetak hanyalah 3 sampai 8 saja, ya. Nah, untuk komputer zaman sekarang, rata-rata mereka mengadaptasi proses penulisan LRO, ya. Jadi left to right order. Ya, jadi mereka akan membaca atau menulis dari kiri ke kanan, sehingga untuk mengakses list dari kanan ke kiri ini butuh perulangan sendiri. Kita bisa pakai for ya, yang kemudian nanti di minus-minus yang seperti diajarkan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi perulangan yang counternya itu dibuat negatif. Nah, seperti itu ya. Jadi secara default dia menggunakan slashing ini tidak bisa dari kanan ke kiri, harus dari kiri ke kanan. Beginilah hasilnya contohnya ya. Nah, ini saya membuat list ya, nama variabelnya adalah data, isinya adalah Python Indo seperti yang dicontohkan. Ya, ketika kita mengakses data 3, isinya adalah H, di mana 0, 1, 2, 3. Jadi data di posisi ketiga adalah huruf H ya. Kemudian data min 3. Nah, ingat kalau untuk dari belakang atau dari kanan ya, ini dimulai dari min 1 ya. Jadi min 1, min 2, min 3 yaitu huruf N ya. Jika dari depan dimulai dari 0, jadi dari 0 sampai 9 ya. Untuk dari belakang ya dari min 1 sampai dengan min 10 ya, karena dari min 1 sampai min N ya. Nah, ini untuk 3 sampai 5 ya, berarti ketika 5 ingat tidak dicetak ya. Jadi yang dicetak hanya 3 dan 4 saja. Jadi sampai 5 itu yang terakhir tidak dicetak ya. Jadi ketika dia 5 dia keluar ya sebelum mencetaknya. Seperti itu, cuma seperti for. Jadi ketika sama dengan maka dia dihentikan. Ya, jadi tidak dicetak. Jadi jika sampai 5 maka yang dicetak hanya 3, 4 saja. Ya, jadi 3 itu adalah seperti tadi H dan 4 adalah O. Bagaimana dengan 3 sampai 9? Di mana ini 9 nih. Maka si O ini tidak dicetak. Maka yang dicetak hanya hon in ya. Seperti ini, in sampai D saja ya, sampai yang nomor 8. Ya, bagaimana jika buat dari min 1 sampai min 9? Ini tidak bisa, karena ingat bahwa komputer zaman sekarang mengadaptasi LRO, left to right order. Ya, jadi mencetak itu secara default akan dibuat dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Sehingga ketika mencetak posisi urutannya itu adalah dari kanan ke kiri, ini tidak dicetak ya. Untuk mencetaknya kita bisa menggunakan for yang tadi counternya dibuat negatif atau min 1 atau min 2 dan semacamnya ya. Kemudian bisa kita cetak kalau misalkan walaupun negatif tapi dari kiri tetap ke kanan ya, itu dari min 9 sampai min 1, di mana min 9 adalah Y. Ingat
Ya, jadi min satunya tidak dicetak. Jadi O-nya ini adalah min 1, tidak dicetak. Jadi hanya dari Y ya sampai dengan D. Ya, dan untuk cetak semua datanya cukup panggil saja data, maka yang dicetak keseluruhan. Nah, itu adalah contoh pengaksesan pada list. Materi berikutnya, mengubah anggota list. Ya, jadi list adalah tipe data yang bersifat mutable atau bisa dirubah ya, muted ya. Jadi bisa dirubah, artinya anggotanya bisa diubah nih ya. Ini berbeda dengan string atau tuple yang bersifat immutable atau tidak bisa dirubah ya. Nah, ini adalah contoh perubahan nilai. Ada dua cara ya di sini yang dicontohkan. Yang pertama adalah mengakses langsung ke indeksnya. Jadi seperti misalkan di sini saya punya contoh adalah ganjil sama dengan 1, 3, 4, 7, dan 9. Di mana saya ingin merubah ganjil 2, yaitu adalah posisi 0, 1, 2 ya. Ganjil 2 ini si 4 ingin dirubah menjadi 5. Sehingga ketika dicetak ganjil yang si 4 ini akan berubah menjadi 5. Dan untuk bisa juga dirubah sekali banyak ya. Jadi dirubah sekaligus banyak. Ya, dimana caranya adalah tadi menggunakan slicing ya. Jadi menggunakan operator titik 2. Yang dirubah adalah ganjil 2 sampai 5. Ingat bahwa 5 ini tidak dirubah. Ya, jadi yang dirubah hanya indeks kedua, 3 dan 4 di mana indeks kedua adalah yang baru ya. Jadi indeks kedua yang baru adalah 5, kemudian indeks ketiga adalah 7 dan indeks keempat adalah 9. Nah, ini dirubah nih 5, 7, 9. Dirubah menjadi 11, 13, dan 15. Ya, akhirnya ketika dicetak hasilnya adalah 1, 3, 11, 13, dan 15. Ya, begitu ya. Itu mengubah anggota list. Berikutnya. Nah, berikutnya adalah metode list, di mana list ini memiliki banyak metode untuk operasi seperti menambahkan anggota, menghapus, menyisipkan, menyortir, dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa diakses dengan format pertama adalah list ya, atau nama listnya, atau nama variabel listnya, kemudian titik, kemudian nama metodenya. Ya, jadi ingin diapakan list tersebut ya, kemudian kurung buka dan kurung tutup. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu adalah cara mengakses metode yang ada pada list ya. Kemudian bagaimana cara menambahkan anggota list di sini? Di sini ada fungsi namanya append dan extend. Jadi append ini digunakan untuk menambahkan sebuah data ya di belakang list tersebut. Ya, jadi kalau extend ini menambahkan lebih dari satu data di belakang list tersebut juga. Ya, jadi menambahkan anggota ke dalam list tapi disimpan di paling belakang atau sebelah kanan. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya, misalkan ada data ganjil sama dengan 1357, kemudian di append dengan 9. Jadi ketika dicetak, maka hasilnya adalah 13579. Nah, ini ya. Nah, jika di extend, ya ditambahkan 3 lagi list baru, maka hasilnya lebih panjang. Ini adalah metode penambahan anggota list. Berikut. Nah, kita juga bisa menggunakan operator plus untuk menggabungkan dua buah list dan operator bintang ya untuk melipat gandakan list. Jadi bisa dilipat gandakan. Ya, jadi misalkan ingin dicetak berkali-kali gitu ya atau disimpan berkali-kali dengan data yang sama, maka bisa dibintangkan. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita menjumlahkan, ini akan disatukan ya. Jadi seperti menyatukan string. Tambah itu adalah ditempelkan di belakang ya. Jadi ditempelkan di belakang, disatukan ya tanpa ada tambahan lainnya. Jadi langsung nempel tuh di belakangnya. Nah, jika menggunakan bintang ya atau kali di sini, ini akan dilipat gandakan. Jika di bintang 2 maka dia akan dicetak 2 kali ya seperti ini ya. Jika 3 maka 3 kali datanya. Yaitu adalah cara menggabungkan ya, mengconcatenation ya atau menggabungkan list ya dan juga memultiplication atau melipat gandakan list ya. Berikutnya adalah menyisipkan anggota list ya. Jadi jika kita menambahkan akan ditambahkan di paling belakang atau paling kanan ya. Bagaimana kita ingin menambahkan di tengah-tengah? Ya, ini caranya adalah menyisipkan.
ya kita bisa menggunakan di sini adalah insert ya. Jadi di indeks berapa dia akan diinsert seperti itu ya. Jadi nah, nanti indeks yang tadinya posisi dirinya itu akan digeser. Jadi yang berubah adalah posisi dirinya sebelumnya. Jadi posisi yang diinsertkan akan menempati posisi yang disesuaikan dengan kode insertnya. Misalkan kita di sini ada ganjil insert 29. Jadi pada indeks kedua tolong masukkan 9 ya, sehingga indeks 2 yang tadinya awalnya adalah 11 ini bergeser menjadi indeks ketiga. Jadi yang indeks sebelumnya bergeser ya, dan yang masuk baru itu akan menempati posisi indeks yang dikodekan ya. Jadi seperti itu menyisipkan anggota list. Berikutnya adalah menghapus anggota list. Nah, untuk menghapus anggota list kita bisa menggunakan metode remove dan pop. Atau kita juga selain metode kita bisa menggunakan kata kunci del untuk menghapus anggota list. Selain itu, untuk mengosongkan anggota list kita bisa menggunakan clear. Nah, berikut adalah penjelasan dengan contoh kode programnya. Nah, di sini saya punya data Python Indo yang tadi ya, jadi datanya Python Indo. Kemudian, nah untuk remove ini kita bisa meremove berdasarkan isi dari listnya. Ya, jadi remove ini adalah meremove atau menghapus data berdasarkan isi dari listnya. Di sini ada data remove n, yang artinya dia akan menghapus data n yang pertama kali ditemui. Ya, di sini n yang pertama kali ditemui adalah di belakang O ini. Jadi yang dihapus n-nya hanya satu yang pertama kali ditemui. Ingat, yang pertama kali ditemui ya. Kemudian ada pop. Pop ini bisa menghapus yang paling belakang ya, atau yang paling kanan, bisa juga menghapus berdasarkan indeks tertentu ya. Jadi kalau remove berdasarkan isi datanya, kalau pop ini berdasarkan indeksnya. Jadi si indeks ini mungkin nanti bisa disimpan tuh untuk pengolahan data lainnya ya. Jadi pop ini bisa menghapus data yang paling belakang atau paling kanan. Jadi misalkan tanpa indeks dia akan menghapus yang paling belakang nih. Kebetulan paling belakangnya adalah O, sehingga dihapuslah si O. Ini dia akan dikeluarkan kemudian hilang ya. Atau kita ingin menghapus indeks 1 nih di sini ya. 01, maka yang dihapus adalah Y, sehingga Y-nya hilang. Nah, selain menggunakan metode, kita juga bisa menggunakan fungsi bawaan ya, yaitu adalah del. Del, misalkan di sini saya ingin menghapus data kedua nih, del data 2. Cara penulisannya seperti ini. Bisa juga menghapus semua variabel datanya, yaitu del data, tapi nanti si variabel data ini tidak bisa diakses lagi ya. Jadi kalau ketika diakses hilang dia. Jadi del ini adalah menghilangkan atau menghapus dari memori, sehingga ketika kita del data dia terbuang dari memori sehingga tidak bisa diakses kembali. Nah ini ketika dihapus 2 ya, 2 itu adalah 012H, maka hanya hilang ya. Nah, clear ini untuk menghapus isi elemen saja, tapi tidak menghapus variabel listnya, sehingga si data ini masih bisa diakses. Berbeda dengan del data ya, yang si data kemudian tidak bisa diakses. Ketika menggunakan clear, si data ini masih bisa diakses dengan isinya kosong. Nah, itu seperti itu. Nah, ini adalah metode-metode ya atau fungsi yang digunakan untuk menghapus data pada list. Jadi berikutnya adalah mengurutkan anggota list. Ya, jadi pada saat kita perlu mengurutkan atau menyortir anggota list, kita bisa menggunakan metode sort. Ya, jadi metode yang ada pada list ini untuk mengurutkan anggotanya. Untuk membalik dengan urutan sebaliknya bisa menggunakan argumen reverse sama dengan true. Jadi bisa digunakan untuk descending maupun ascending sorting ini ya. Jadi bisa ascending itu tanpa reverse, jika mau descending maka kita gunakan argumen reverse sama dengan true. Nah, ini adalah contohnya ya. Nah, misalkan ada alfabet di sini ya, acak ya. Kemudian kita sorting ya, sehingga hasilnya adalah terurut ya. Jika ingin terurut terbalik ya, jadi kita bisa mau secara descending ya. Jadi kita bisa menggunakan
argumen reverse sama dengan true untuk sorting ini. Sehingga hasilnya adalah terurut descending ya, terbalik. Yaitu adalah mengurutkan anggota list. Nah, berikutnya adalah metode reverse. Jadi, metode ini digunakan untuk merubah urutan tanpa mengurut. Ya, jadi hanya merubah posisi urutannya saja, yang tadi dari paling kiri menjadi paling kanan, yang paling kanan menjadi paling kiri, seperti itu. Membalik urutannya, yang tadinya paling belakang menjadi paling depan, yang tadinya paling depan menjadi paling belakang. Ini contohnya seperti ini ya, dibuat data Python Indo ya, sehingga dibalik Python Indo dari belakang nih ya, itu jadi out ni noh typ seperti itu. Nah, itu adalah reverse, jadi tidak diurutkan ya, hanya membalik urutannya saja seperti itu ya. Berikutnya adalah tuple. Tuple ini mirip dengan list. Bedanya tuple bersifat immutable. Tadi sudah dijelaskan di awal ya. Immutable, tidak bisa dirubah, sehingga anggota tidak bisa diubah. Kalau mirip, mengapa harus menggunakan tuple? Nah, ini adalah alasan-alasan kenapa tuple itu berguna. Jadi, sesuai dengan kebutuhannya ya. Bergantung kebutuhan. Untuk beberapa hal, tuple memiliki kelebihan sebagai berikut. Karena tuple immutable, maka iterasi pada tuple lebih cepat dibandingkan dengan list. Tuple bisa berisi anggota yang immutable, yang dapat digunakan sebagai key untuk dictionary. Jadi, si tuple ini bisa dijadikan anggota key untuk dictionary. Nanti akan ada contohnya ya di studi kasusnya ya. List tidak bisa dipakai untuk itu. Kalau kita memerlukan data yang memang tidak bisa untuk diubah, maka menggunakan tipe data tuple ini bisa menjamin bahwa data tersebut permanen ya. Jadi, write protected, tidak bisa dirubah oleh siapapun. Nah, itu adalah tuple. Nah, ini adalah cara membuat tuple. Ya, tuple dibuat dengan meletakkan semua anggota di dalam tanda kurung. Ya, jadi pakai kurung biasa ya. Masing-masing dipisahkan oleh tanda koma. Menggunakan tanda kurung sebenarnya hanya opsional, tapi ini untuk membedakan antara jenis urutan satu dengan urutan lainnya. Tapi kita sebaiknya tetap menggunakannya untuk kemudahan pembacaan kode. Tuple dapat berisi tipe data yang sama maupun campuran, hanya sama seperti list ya. Jadi dia hanya bedanya jika tuple tidak bisa diubah, list bisa diubah ya. Nah, mengakses anggota tuple juga hampir sama dengan mengakses anggota list ya. Seperti halnya list, kita bisa mengakses anggota tuple lewat indeksnya menggunakan format nama tuple, kemudian urutannya berapa ya. Sama juga dengan list, indeksnya dimulai dari 0 dan juga bisa dimulai dari -1 untuk data yang paling kanan ya, seperti itu. Nah, sama seperti list juga, tuple bisa diakses menggunakan slicing ya, atau operator titik 2 ya, dimana yang belakang juga tetap tidak diakses ya. Nah, untuk mengubah anggota tuple ini tidak bisa. Setelah tuple dibuat, maka anggota tuple tidak bisa lagi diubah atau dihapus. Akan tetapi bisa anggota tuplenya adalah tuple bersarang seperti list. Jadi bisa jadi anggota tuple ini adalah sebuah list yang bisa dirubah. Maka item pada list tersebut dapat dirubah. Ya, jadi jelasnya contohnya sebagai berikut. Nah, ini adalah cara merubah data pada tuple bersarang ya. Jadi di sini kita punya data list yang tadi sebelumnya yang reverse ya. Kemudian data ini dimasukkan menjadi anggota dari tuple. Ya, seperti ini, tuple sama dengan data dan data lainnya. Nah, untuk data lainnya tidak bisa dirubah nih. Nah, kebetulan karena bagian pertama ini adalah data yang berupa list, nah list ini bisa dirubah isinya. Sehingga kita bisa mengaksesnya seperti ini. Ya, tuple 0 ke 0. Maka tuple 0 kan ini nih, bagian data, dan 0 ini adalah bagian data pertama. Kita rubah menjadi huruf A. Sehingga ketika dicetak tuplenya, hasilnya adalah yang tadinya depannya adalah O menjadi A. Seperti itu ya. Itu bisa dirubah ketika dibuat secara tuple bersarang dengan list. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya adalah menguji keanggotaan tuple. Nah, seperti halnya string dan list, kita bisa menguji apakah suatu objek itu adalah bagian dari tuple atau tidak, yaitu dengan menggunakan operator in atau not in, atau untuk kebalikannya. Nah, ini sudah dijelaskan ya, dan dipakai ketika studi kasus sebelumnya ya. Nah,
tuple ini bisa digunakan untuk iterasi for, ya, untuk melakukan iterasi pada tiap anggota dalam tuple. Contohnya seperti ini ya. Jadi kita punya tuple namanya adalah Galih dan Ratna. Jadi for name in nama. Jadi bisa si tuple ini dijadikan in, ya. Jadi yang tadinya bisa menggunakan range diganti range tersebut menjadi nama dari si tuple ini. Jadi si for ini akan diulang sebanyak anggota tuple tersebut. Ya, itu untuk tuple bisa dilakukan seperti ini. Nah, ini adalah metode dan fungsi bawaan tuple. Tuple hanya memiliki dua buah metode, yaitu count dan index, di mana count ini berfungsi untuk mengembalikan jumlah item. Jadi, berapa banyak jumlah item ya yang sesuai dengan X pada tuple. Berarti berapa banyak jumlah item yang terdapat pada tuple tersebut dengan X yang dicari. Jadi, misalkan tadi seperti Python Indo, jika dicari N maka akan muncul 2. Ya, dan jika O juga akan muncul 2 seperti itu ya, dan lainnya 1. Nah, itu fungsi count, dan ada juga fungsi indeks ini untuk menentukan di mana posisi pertama kali ditemukan. Ya, jadi yang pertama kali ditemukan ya. Jadi yang pertama misalkan huruf P akan ditemukan di 0. Jadi Python berarti huruf O akan ditemukan di 4 ya. Jadi kan P 0, Y 1, T 2, H 3, O 4. Ya, jadi huruf O yang pertama kali akan ditemukan di indeks 4 seperti itu ya. Jadi itu adalah fungsi bawaan dari tuple. Nah, berikutnya kita ke latihan nih ya. Nah, di sini kita akan membuat input, proses, dan output secara berulang dengan memanfaatkan fungsi matrix list seperti yang ada di codingan di bawah ini. Ini ada variabel-variabel yang kita gunakan, ada list name, list UTS, list UAS, list total. Ya, di sini kita akan mengulangkan semua sebanyak 2 kali, ya, ulang sama dengan 2, dan for i in range ulang, ya. Ini kita i-nya ini akan kita ulang 2 kali, ya. Kemudian kita minta inputan, ya, nanti akan di-append ke dalam list tersebut. Jadi data yang dimasukkan disimpan di dalam list ya menggunakan fungsi append ya. Jika yang sebelumnya dicontohkan di studi kasus itu adalah menggunakan indeksnya, di sini kita menggunakan append. Nah, ini adalah perbedaannya ya. Jadi karena kita sudah belajar append, di sini bisa ternyata tidak hanya menggunakan indeks mengganti, tapi bisa menggunakan append ya untuk menambahkan data yang masuk seperti ini ya. Kemudian diulang ya. Ya, ini adalah untuk memprosesnya ya, dan dicetak ya. Ini adalah cetakan secara berulang ya. Nah, ini hasilnya akan menjadi seperti ini. Inputan data ke 1 ya, ada NIM-nya, UTS-nya, UAS-nya, inputan data kedua, ada NIM, nilai UTS, dan nilai UAS. Hasilnya adalah sebagai berikut ya. Ini adalah contoh lain ya penggunaan list dan tuple. Yang tadinya hanya menggunakan indeks, di sini kita bisa menggunakan append. Nah, semakin belajar nih, semakin banyak yang dipelajari, kita akan semakin banyak pilihan untuk melakukan sesuatu ya. Jadi ini bisa dipakai juga untuk menambahkan data ke dalam program yang kita ingin jalankan. Nah, berikut ini adalah yang mungkin ditunggu-tunggu, yaitu adalah studi kasusnya. Jadi studi kasus kali ini adalah tentang analisa diagnosa penyakit ya. Tapi yang simpel-simpel aja nanti akan kita bahas sekarang ya. Jadi ini adalah sumber dari studi kasusnya. Nah, ini adalah paper yang akan menjadi permasalahan yang akan diangkat pada studi kasus kali ini ya. Jadi diagnosa ringan dengan pohon keputusan. Nah, di sini nanti akan dijelaskan cara mentranslate atau menerjemahkan pohon keputusan menjadi kode program. Dan kode program yang digunakan kali ini adalah Python. Ya, jadi bagaimana cara menerjemahkan pohon keputusan menjadi sebuah kode program Python. Ya, nah di sini materinya atau permasalahannya ditulis oleh Franciscus Saverius Christian ya, dari Institut Teknologi Bandung. Oke, nah ini yang permasalahan yang saya ambil kali ini adalah yang paling pendek ya, karena supaya tidak terlalu rumit juga ya, dan
ada masalah-masalah yang mungkin akan membuka wawasan ya terhadap pemrograman Python. Oke. Nah, di sini yang diambil adalah, nah ini dia. Jadi saya di sini mengambil studi kasus diare. Jadi di sini. Nah ini bagaimana cara menerjemahkan pohon keputusan ini menjadi sebuah kode program, ya, dimana di sini akan ada serangkaian kondisi ya, jadi serangkaian kondisi yang menghasilkan sesuatu. Ya, jadi di sini ada kalau kita lihat di sini adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 buah kondisi yang ditanyakan yang akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buah jenis penyakit yang berbeda. Ya, jadi ada 7 buah kondisi dan ada 6 buah jenis penyakit di sini, ya. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, ini cara membacanya ya. Nah, jika kondisi A bernilai benar, maka tanyakan lagi, ada kondisi lainnya. Berikutnya adalah kondisi B. Apakah kondisi B ini benar juga? Gitu. Ya, jika kondisi A benar dan kondisi B benar, maka dia adalah kasus D penyakitnya. Seperti itu. Nah, jika kondisi A benar dan kondisi B salah, nah kita tanyakan lagi, apakah kondisi E-nya benar? Nah, ketika kondisi A benar dan E benar, jadi bisa diambil hanya misalkan sakit yang D ini adalah kondisi A harus benar dan kondisi B harus benar. Jadi dua buah kondisi harus benar, yaitu A, B. Ya, nanti bisa dilihat nih. Jadi penyakit D itu akan didiagnosa jika kondisi pertama A-nya benar, kondisi kedua B-nya benar. Seperti itu ya. Nah, penyakit H ini akan didiagnosa ketika kondisi A benar dan kondisi E benar. Gitu. Ya, jadi itu ya. Jadi nanti ditanyakan pertama adalah A. Jika A benar langsung tanyakan B. Jika B benar langsung selesai gitu ya. Jadi penyakitnya adalah penyakit D, seperti itu. Nah, jika A benar B-nya salah, tanyakan E. Jika E-nya benar, selesai. Maka penyakitnya adalah penyakit H. Nah, jika A-nya benar, B-nya salah, dan E-nya salah, berarti kan hanya A doang kondisi yang terpenuhi. Nah, ini juga ada penyakitnya nih. Walaupun kondisinya hanya satu, A saja. Yaitu adalah penyakitnya adalah I, diagnosanya nanti. Ya. Nah, berikutnya adalah jika A-nya salah nih. C-nya benar, berarti kan hanya C saja ya, langsung selesai nih. Itu adalah penyakit F nanti ya diagnosanya. Kemudian jika C-nya salah juga, maka ditanyakan adalah G ya. Jadi jika C-nya salah, tanyakan G. Jika G benar, maka penyakitnya K. Jika G salah, tanyakan J. Jika J benar, maka penyakitnya juga K. Nah, ini adalah akan saya rubah sedikit ya. Jadi rubah sedikit maksudnya gini. Masa A-nya salah, C-nya salah, G-nya salah, J-nya salah, L-nya salah, masa ada penyakitnya? Artinya apapun kondisi kita, ketika kita jawab salah semua, ada sakitnya gitu ya. Jadi dirubah sedikit. Jadi ketika L-nya salah di sini, nyata semua diagnosanya kan berarti salah ya. Di sini saya membuatnya menjadi Anda sehat, tidak perlu bertanya lagi ke dokter. Seperti itu ya. Jadi saya rubah sedikit saja ya. Jadi bagian akhir yaitu adalah ketika J salah, kemudian kan periksa L. Jika L benar, maka ada penyakitnya tuh M. Dan jika M salah, maka saya rubah sedikit menjadi dia sehat ya. Jadi kita sehat, tidak perlu bertanya ke dokter, seperti itu. Nah, itu ada perubahan sedikit saja ya. Nah, ini adalah dasarnya ya. Jadi ini adalah sumbernya ya, nanti bisa dibaca sendiri nih ya. Apa itu kondisi A, B, dan itu. Jadi ini adalah bisa dilihat tulisannya, judulnya adalah diagnosa ringan pada pohon keputusan yang ditulis oleh Franciscus Xaverius Christian ya. Itu ya. Jadi nah, ini adalah programnya nih ya. Jadi ini adalah diagnosanya ya, dan ini adalah programnya.
Nah, ini adalah program yang dibuat ya. Jadi pertama adalah saya deklarasikan dulu tadi pohon keputusannya saya terjemahkan. Jadi kondisi D atau diagnosa D akan terjadi jika kondisi A dan B bernilai benar. Maka saya buat dia tuple yang nilai tidak bisa dirubah nih. Fungsinya nanti di sini si kondisi-kondisi ini akan dijadikan K pada dictionary. Ya, jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa tuple itu bisa dijadikan K pada dictionary. Nah, itulah kelebihan dari tuple dan list tidak bisa. Ya, jadi hanya bisa tuple nih untuk menjadi K dictionary. Nah, oleh karena itulah jadi ada manfaatnya juga penggunaan tuple. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, ini bisa terlihat di sini ya. Nah, di sini diagnosa H itu kan berdasarkan kondisi A benar, kemudian E juga benar. Nah, diagnosa I itu maksudnya berdasarkan kondisi hanya A benar. Diagnosa F itu hanya C benar. Ya, diagnosa K1 dan K2 ini jadi ada dua ya. Jadi hasil diagnosanya sama-sama K, tapi kondisinya hanya satu, berbeda mereka. Yaitu adalah G benar atau Z benar. Berbeda dengan D dan H. D dan H ini A harus benar. Ya, dan B juga harus benar. Jadi ada dua kondisi yang harus benar, maka disatukan. Nah, untuk K1 dan K2 ini kenapa ada dua? Ya, sama-sama K padahal. Nah, ini adalah ketika kondisi G benar atau J benar. Jadi salah satu kondisi saja akan menghasilkan diagnosa K seperti itu ya. Jadi makanya dipisah ya. Tapi nanti di dictionary disatukan kembali ya, yaitu adalah K saja. Ya, dan di sini adalah diagnosa M terjadi jika kondisi L benar dan diagnosa S terjadi ya. Jadi S ini ketika semuanya salah maksudnya ya, atau sembuh atau sehat gitu. Yaitu adalah ketika nanti semuanya tidak ada, ketika masuk terakhir tuh maka semuanya salah, maka dibuatlah spasi saja ya. Kita buat isinya adalah hanya sebuah spasi ya, spasi. Ya bukan kosong ya, di sini isinya spasi, bukan kosong. Kalau kosong nanti susah ya untuk mengaturnya ya. Jadi di sini adalah spasi. Oke, di sini adalah penjelasan penyakitnya, nanti dijelaskan tuh. Jadi diagnosa D apa, diagnosa F apa, diagnosa H ini dijelaskan menggunakan definisi function. Ya, jadi kita definisikan dia sebagai fungsi ya, yang nanti akan dicetak tuh hasil dari diagnosa setiap penyakit yang ada. Ya, ini supaya nanti bisa dipasangkan tuh antara diagnosa yang diambil dengan fungsi ini. Jadi kita bisa menggunakan dictionary untuk memasangkan keduanya. Ya, jadi ini tidak menggunakan if else. Jadi ntar nanti di sini pencetakannya akan digunakan menggunakan dictionary karena ini materinya materi tuple dan list, bukan materi if else ya. Jadi lebih ke arah bagaimana penggunaan tuple dan list. Nah, itu ya, jadi di sini. Kemudian dipetakanlah ke dalam dictionary ya yang tadi ya. Jadi dipasangkan tuh ya dari D dengan D besar, ya D kecil diagnosanya tadi, D besar ini nanti hasil cetakan diagnosanya ya. Nah, ini K1 dan K2 ini dipasangkan dengan K besar karena diagnosa penyakitnya sama nanti di K seperti itu ya, dan M dan S ya. Nanti seperti ini. Jadi ini dipasangkan ya menggunakan dictionary ya. Jadi antara function dengan tuple. Jadi tuple itu di sini bisa dilihat, tuple bisa dijadikan sebuah K dalam dictionary ya. Nah, ini adalah program diagnosanya ya. Jadi kita print ya diagnosa jenis penyakit diare ya. Kemudian kita buat nih ya fungsi periksa, di mana nanti setiap data diinputkan dengan format seperti ini. Data sama dengan input. Nah, diagnosanya apa? Ya atau tidak, seperti apa ya. Jadi ini seperti ini nanti ya. Jadi kita buat dulu nih ya diagnosanya. Ya, diagnosa ini adalah yang tadi dibuat di tuple ya, hurufnya aja ya. Jadi diagnosa A apa ditanyakan, jika benar maka disimpan ke dalam list ya, nanti disimpan ke dalam list ya, nanti disamakan dengan tuplenya ya. Nah, di sini kita lihat ya, jadi diagnosanya dalam list. Nah, ini
kita tanyakan diagnosa yang pertama tadi, apakah Anda sudah pernah? Nah, ini adalah bagian diagnosa yang A. Nah, jika datanya yang diinputkan adalah benar, ya. Jadi jika ketika kita ketikkan Y, maka si diagnosa A ini kita masukkan ke dalam diagnosa. Seperti itu. Ya, jadi kita append. Nah, ini adalah fungsi tambahan yang tadi dipelajari ya. Append, menambahkan data di paling akhir. Nah, jika ya, sekalian ditanyakan, ya kan, karena jika A benar itu ada kondisi-kondisi lainnya yang harus ditanyakan juga. Itu apakah pernyataan B juga benar? Ya, jadi pernyataan B ini adalah apakah Anda juga mengalami sembelit seperti itu, ya. Nah, jika ini kita ketikkan Y, maka B benar. Nah, dan selesai. Ingat tadi ketika A-nya sudah benar, B-nya benar, maka selesai. Nah, dalam fungsi ini untuk menyelesaikan suatu fungsi kita cukup return, ya, return diagnosanya. Nanti si diagnosa ini kan tadi sudah diisi A dan B. Jadi sehingga mendapatkan nilai list AB seperti itu. Nah, jika tidak benar untuk yang B, tanyakan lagi yang E. Ya, jadi E ini adalah diagnosanya seperti ini. Ya. Jika E benar, maka selesai juga tadi tuh. Ya. Ya, jadi jika E benar juga selesai, dan jika E pun salah maka dia selesai. Maka di sini seharusnya kan returnnya ada 2 ya, tapi karena tidak perlu dua-duanya, jadi kita bisa satukan saja di bagian if yang ini yang pertama ya. Jadi jika A benar, apapun kondisi 2 lainnya, maka akan ada penyakit yang didiagnosakan. Ya, jadi walaupun misalkan B dan E salah, tetap jika hanya A benar, dia akan ada penyakit lainnya. Penyakit yang didiagnosakan. Seperti itu ya. Jadi ditaruh si return ini sejajar ya dengan isi dari if ini ya. Jika data yang pertama atau diagnosa A ini adalah benar, ya disejajarkan dengan ini. Ya, jadi if return di sini ini adalah milik if yang ada di sini ya, atau diagnosa pertama benar, yaitu ya diagnosa yang A. Nah, berikutnya adalah jika A salah ya. Jadi tidak perlu pakai else di sini. Kenapa? Karena setiap diagnosa jika benar dia akan return. Return itu keluar dari fungsi ini ya. Jadi jika misalkan tanpa return, dia akan tetap dilanjutkan bagian bawahnya. Jadi tidak perlu di else ya. Berikutnya ya. Jadi apakah diagnosa C benar ya? Jika diagnosa C benar, langsung tuh selesai ya. Jadi hanya C saja benar ya, return diagnosa. Jadi yang di bawah tidak diperiksa lagi tuh jika C benar. Ya, jadi return itu maksudnya seperti itu ya. Jadi langsung keluar dari fungsi tersebut tanpa memeriksa bagian bawahnya ya. Jadi tanpa else di sini ya. Jadi tidak perlu menggunakan else. Nah, jika misalkan C salah, maka dia akan mengerjakan bagian bawahnya, yaitu apakah kondisi G benar. Ya, jika benar, maka return diagnosa lagi tuh ya. Keluar ya. Jika tidak, maka periksa apakah kondisi J benar ya. Jika benar, maka selesai lagi tuh. Nah, tapi jika salah, maka periksa apakah L benar ya. Jika L benar, maka ada penyakit yang didiagnosa. Jika L salah, maka semua kondisi salah tuh ya. Jadi ketika semua kondisi salah, maka di-append-kan ini si list dengan spasi tadi ya, bukan kosong ya, spasi. Ya, di sini di-append-kan dengan spasi supaya bisa disamakan nantinya ya. Jadi ada isinya tapi hanya spasi. Dan return diagnosa tetap ya. Nah, ini nih harus tetap di return di terakhir ya. Jadi kalau misalkan tidak di return, artinya si spasi ini belum dimasukkan ke dalam list gitu. Jadi harus dimasukkan dulu ke dalam list baru di return. Ya, seperti itu. Jadi kalau tanpa return berarti diagnosanya yang setelah di-append dengan spasi ini tidak dikirim. Nah, untuk dikirimkan supaya diterima oleh variabel lain nanti yang memanggil fungsi ini, maka kita harus return diagnosanya. Ya, jadi jangan sampai ini tidak ada nih return. Ya. Kemudian hasilnya kita masukkan nih ke variabel hasil. Nanti hasil ini isinya hanya berupa list.
jadikan hasil ini memanggil fungsi ya periksa yang tadi kita definisikan di atas ini, dan di mana dia akan mengambil hasil returnnya ya, di mana yang di returnkan oleh fungsi periksa adalah diagnosa ya, di mana diagnosa ini berbentuk list, jadi sehingga hasil ini adalah bentuknya list. Kemudian si hasil ini kita hitung panjangnya. Mengapa dihitung panjangnya? Karena yang namanya tuple sebenarnya kan adalah sebuah rentetan ya, atau tipe data yang terdiri dari satu bagian. Ya, jika hanya satu, kenapa harus tuple? Python bacanya seperti itu, sehingga jika datanya hanya satu, kita diamkan saja dia tanpa menjadi tuple ya. Jadi jika datanya hanya satu, tidak usah dirubah, tapi ambil saja datanya. Karena jika kita mentupelkan suatu list yang isinya hanya ada satu, dia akan seolah-olah seperti dua data, tapi data keduanya kosong. Sehingga ketika dibandingkan dengan dictionary, ini akan error ya. Saya sudah mencobanya tadi ya. Jadi bahwa jika datanya hanya ada satu, nah ini dia nih, jadi ada ilmu baru nih ya. Jadi ketika data list hanya satu, untuk membuatnya dia bisa dipanggil oleh dictionary, hanya ambil datanya saja, jangan dirubah menjadi tuple, karena Python menganggap bahwa jika datanya hanya satu, dia bukan tuple tapi data biasa ya. Tapi jika datanya lebih dari satu, dia merupakan tuple bisa ya. Jadi list itu bisa dirubah menjadi tuple jika datanya lebih dari satu. Tapi jika datanya hanya satu, dia akan menjadi seperti dua buah tuple dengan satu buah data. Data keduanya kosong, sehingga ketika dibandingkan dengan tuple yang kita buat hanya sebuah data, itu dia akan error ya. Ingat bahwa sebenarnya kurung itu sifatnya adalah opsional ya. Jadi bisa terlihat dari situ ya. Jadi opsional. Jadi kalau tuple hanya satu itu dianggap seperti data biasa saja ya. Seperti itu. Jadi sehingga ketika datanya hanya satu listnya, maka diambillah datanya saja tanpa dirubah menjadi tuple terlebih dahulu. Tapi ketika datanya lebih dari satu, kita rubah nilainya menjadi tuple. Nah, bagaimana dia tahu suatu list itu panjangnya satu, datanya hanya ada satu atau lebih? Maka ini kita bandingkan menggunakan fungsi len. Len ini adalah jumlah anggota pada list tersebut. Nah, ini ceritanya. Jadi jika datanya hanya ada satu, maka kita ambil nih hasil diagnosanya adalah hasil yang ke 0. Ingat, indeks dari list maupun tuple dimulai dari 0. Nah, jika selain dari 1, maka kita rubah si diagnosa list ini menjadi ditupelkan ya, supaya bisa dibandingkan dengan dictionary-nya. Jadi supaya bisa dibandingkan dengan dictionary-nya. Nah, ketika kita mendapatkan hasil dari diagnosa tersebut, maka kita bisa panggil dictionary-nya ya, di mana kita satukan dictionary ini dengan fungsi yang tadi didefinisikan di awal, sehingga si dictionary ini akan mencetak ya yang tadi didefinisikan di awal ya. Jadi seperti ini analisa, terus berdasarkan tuple ya, hasil diagnosa tuplenya ya, dan dipanggil fungsi definisi yang didefinisikan di awal tadi. Hasil diagnosanya seperti apa? Ini jika dijalankan ya, kita run ya. Nah, jika kondisi A-nya benar ya, dan jika kondisi keduanya benar ya, maka langsung keluar dari program seperti ini dengan ada hasil diagnosa tadi ya. Kemudian kita kembali, jika kondisi pertamanya benar ya, kondisi keduanya salah ya, kondisi ketiganya juga salah, tetap ada dia keluar ya, menghasilkan diagnosa I tadi ya, seperti itu ya. Nah, jika kondisi pertamanya salah ya, maka kondisi kedua ketiga tadi tidak ditanyakan, langsung ke menanyakan kondisi keempat ya. Misalkan kita lihat nih, kondisi keduanya itu ya mengalami sembelit, kondisi ketiganya mengalami nyeri ya, misalkan seperti itu. Kemudian ini kita jalankan ketika kondisi pertamanya langsung salah ya. Nah,
Jadi sembelit dan nyerinya tidak lagi ditanyakan, seperti itu. Jadi langsung menanyakan kondisi keempat. Ya, jika ya, maka langsung penyakit yang sesuai dengan kondisi keempat. Seperti itu ya. Nah, jika misalkan salah semua, nah ini nih tambahannya tadi. Jika salah semua, hasilnya adalah misalkan kita T, 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 kita salahkan semua ya. Nah, Anda sehat dan tidak perlu ke dokter. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah studi kasus hari ini tentang diagnosa penyakit ya. Jadi jenisnya adalah penyakit pada perut atau diare ya. Itu ya pertemuan kali ini. Nanti seperti biasa akan ada tugas mingguan ya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di WhatsApp grup maupun di e-learning. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.